Semakin dekat mereka berbicara, semakin banyak hal yang tak berani diungkapkan. Ada luka yang datang karena kebohongan, namun ada juga luka yang datang karena ketidakjelasan. Dan terkadang yang kedua justru lebih menyakitkan, karena kita tidak tahu harus marah kepada siapa, tidak tahu harus menyalahkan apa, dan tidak tahu apakah perasaan kita memang benar atau hanya ketakutan yang berlebihan. Setelah pembatalan pertemuan itu, hubungan Alia dan Arga berubah. Tidak drastis, tidak sampai benar-benar putus komunikasi. Tetapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sebelumnya selalu ada. Dulu mereka bisa mengobrol berjam-jam tanpa kehabisan topik. Kini percakapan sering terhenti di tengah jalan. Dulu mereka saling mengirim pesan sejak pagi. Kini terkadang harus berkomunikasi saat malam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena sama-sama terluka. Alia kecewa. Sementara Arga terlihat seperti sedang memikul sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Dan semakin lama jarak itu semakin terasa. Suatu malam, Skepi mereka berlangsung lebih sunyi dari biasanya. Arga sedang bercerita tentang pekerjaannya. Namun, Alia hanya menjawab seperlunya. Akhirnya, Arga menghentikan ceritanya. "Kamu masih marah ya?" Tidak. Jawaban klasik yang biasanya berarti sebaliknya. Belok kanan, sen kiri. Alia, kalau memang marah, bilang aja. Alia menghela nafas panjang. Berbulan-bulan ia mencoba menahan semuanya. Namun malam itu pertahanannya runtuh. Aku cuma gak ngerti apa. Kenapa kamu selalu menghilang saat semuanya mulai serius? Arga diam. Aku gak menghilang. Kamu membatalkan pertemuan 3 kali. Dan itu 3 hari sebelum berangkat. Aku kan sudah minta maaf. Bukan itu masalahnya. Lalu? Alia menatap layar laptopnya. Kamu gak pernah benar-benar menjelaskan. Ruangan mendadak terasa sunyi. Bahkan suara kipas laptop terdengar jelas. Aku gak bisa cerita semuanya, kata Arga pelan. So, kenapa? Karena ada hal-hal yang rumit. Rumit? Rumit untuk siapa? Kita berdua. Jawaban itu justru membuat Alia semakin kesal. Karena semakin banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan malam itu mereka bertengkar lagi. Lebih besar daripada sebelumnya. Bukan saling membentak, bukan saling menghina. Tapi jenis pertengkaran yang jauh lebih menyakitkan. Pertengkaran 2 orang yang sebenarnya saling peduli, namun sama-sama tidak tahu bagaimana menjelaskan isi hati mereka setelah malam itu. Mereka kembali tidak berbicara selama beberapa hari.
4 hari, 5 hari, 6 hari. Dan meski Alia berusaha terlihat baik-baik saja, kenyataannya tidak demikian. Ia tetap memeriksa email, tetap membuka Skype, tetap melihat notifikasi, tetap berharap ada pesan masuk, namun tidak ada. Hari ke-7, sebuah email akhirnya datang, bukan dari Arga, melainkan dari alamat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Subjeknya singkat, tolong hubungin Arga. Jantung Alia berlangsung berdegup lebih cepat. Ia membuka email itu dengan tangan gemetar. Isi pesannya bahkan lebih singkat. Arga sedang dirawat di rumah sakit. Ia meminta saya memberi kabar karena beberapa hari terakhir tidak bisa mengakses email sendiri. Alia membeku, lalu segera mencari nomor yang tercantum. Dan malam itu untuk pertama kalinya ia mengetahui bahwa kondisi Arga ternyata lebih serius daripada yang selama ini diceritakan. Seminggu kemudian, akhirnya mereka kembali Skype. Namun kali ini Arga terlihat sangat berbeda. Wajahnya lebih kurus, lingkar matanya lebih gelap, dan senyumnya tampak dipaksakan. "Kamu bikin aku takut," kata Alia. Arga tertawa kecil. "Aku masih hidup kan? Jangan bercanda." Oke, maaf. Alia menatapnya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kamu harus mulai jujur sama aku." Arga tidak langsung menjawab. Untuk beberapa detik ia hanya menatap layar, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Aku cuma gak mau kamu merasa terbebani." "Siapa bilang aku terbebani?" "Alia, kamu pikir aku tetap di sini selama ini karena apa?" Kalimat itu keluar begitu saja tanpa direncanakan. Dan begitu mengatakannya, Alia langsung terdiam. Karena untuk sekian kalinya ia mengungkapkan sesuatu yang selama ini berusaha disembunyikan. Namun Arga tak pernah notice bahwa Arga sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mungkin terlalu penting. Malam itu menjadi titik balik. Setelah keluar dari rumah sakit, Arga berubah. Ia mulai lebih terbuka, lebih banyak bercerita, lebih sering menghubungi Alia terlebih dahulu. Hubungan mereka perlahan membaik, bahkan terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Mereka kembali tertawa, kembali saling mengejek, kembali berbagi cerita-cerita kecil yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Suatu malam saat Skype sedang berlangsung, Arga tiba-tiba berkata, Kalau kita ketemu lagi, menurutmu bakal canggung gak ya?" "Pasti." "Parah ya?" "Parah." "Kalau ternyata aku lebih pendek dari yang kamu bayangkan?" Alia tertawa. "Aku ya pulang." "Ih, jahat." "Kalau kamu?" "Aku mungkin kabur." "Kabur? Kenapa?" "Karena takut. Ternyata kamu lebih cantik dari yang aku bayangkan." Alia melempar bantal ke layar laptop, membuat Arga tertawa keras.
cantik kalau kamu tersenyum seperti itu. Dan untuk beberapa saat dunia terasa sederhana lagi. Namun di balik semua itu ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu pikiran Alia. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Misalnya, Arga hampir tidak pernah melakukan skipping di siang hari. Hampir selalu malam. Ia juga jarang memperlihatkan seluruh ruangan tempat tinggalnya. Ketika ada panggilan masuk ke ponselnya, ia sering mematikan suara atau keluar sebentar, dan yang paling aneh, ia hampir tidak pernah membalas atau membahas keluarganya secara rinci. Jika Alia bertanya, jawabannya selalu singkat, terlalu singkat. Awalnya Alia mengabaikan semuanya karena setiap orang memang berhak memiliki privasi, ya kan? Namun semakin lama, potongan-potongan kecil itu mulai membentuk pola yang membuatnya tidak nyaman. Suatu malam saat mereka sedang skipping, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari kejauhan. Mas, mana? Sangat samar sih, samar. Hanya beberapa detik, namun cukup jelas. Arga langsung menonaktifkan mikrofonnya, lalu kembali beberapa menit kemudian. Ada apa? Tanya Alia. Gak ada. Tadi suara siapa? Televisi. Televisi? Iya. Oh, Alia mengangguk. Namun hatinya tidak sepenuhnya percaya. Karena suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara. Bukan suara televisi. Apa salah ya? Sejak malam itu, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai bermunculan. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat pula rasa penasaran itu. Sampai suatu hari, secara tidak sengaja, sebuah informasi muncul di hadapannya. Informasi yang awalnya terlihat biasa sih, namun beberapa menit kemudian membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya Alia menemukan petunjuk bahwa ada bagian besar dari kehidupan Arga yang selama ini tidak pernah diceritakan. Dan jika dugaan itu benar, maka hampir semua hal yang ia yakini selama ini mungkin akan berubah. Dan dari tawa yang hangat mulai tumbuh bayangan yang tak nyaman.